I like a lot because he's very fast and flowing, and you have a lot of. Geger sirkuit legendaris Le Mans, Prancis. Di balik hasil latihan bebas FP2 Moto3 2026 yang bikin banyak orang salah paham, ternyata ada perang dingin taktik tingkat dewa yang sedang dimainkan oleh rider jenius Indonesia nomor motor 9 Veda Ega Pratama. Di saat netizen awam panik melihat posisi Doi melorot ke urutan 20, legenda hidup MotoGP Valentino Rossi justru dibuat terperangah dan menyebut Veda sebagai bocah gila dengan mentalitas juara sejati yang ditakuti koalisi pabrikan KTM. Di sisi lain paddock, ketegangan memuncak saat bos besar Honda Asia, Hiroshi Aoyama, dikabarkan murka dengan kinerja para mekaniknya. Namun yang paling bikin heboh, para rival yang kemarin sok jago, terbasut rival bebuyutan dari Malaysia, Hakim Danish, tiba-tiba tumbang tak berdaya dihantam kerasnya aspal Le Mans. Wah, wah, wah. Ada rahasia besar apa di balik taktik simpan tenaga milik Veda Ega Pratama? Dan bagaimana kejeniusan Doi membungkam mulut besar para rival yang kini justru terpuruk di posisi buncit? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Rossi sebut Veda Ega bocah gila. Bos Honda Asia malah ngamuk ke mekanik di GP Le Mans. Ada apa? Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Ada yang bilang sirkuit Le Mans di Prancis itu angker buat pembalap Asia. Tapi buat bocah ajaib asal Gunung Kidul Yogyakarta, aturan itu kayaknya nggak berlaku. Ya, siapa lagi kalau bukan Veda Ega Pratama, rider jenius dengan nomor motor 9 yang bernaung di bawah bendera Honda Tim Asia. Jagat balap Moto3 tiba-tiba diguncang drama luar biasa. Banyak netizen awam yang panik dan langsung mencibir begitu melihat hasil latihan bebas kedua atau FP2 kemarin. Bagaimana tidak, Doi melorot ke posisi 20. Tapi tunggu dulu, jangan cepat mengambil kesimpulan kalau kalian belum paham taktik balap kelas Eropa. Di balik layar sirkuit Le Mans ternyata sedang terjadi perang urat saraf yang sangat dingin. Ada taktik dewa yang sengaja dimainkan oleh kubu Honda Asia sampai-sampai membuat legenda hidup MotoGP Valentino Rossi tercengang keheranan. Rossi bahkan sampai blak-blakan bilang kalau Doi adalah bocah gila dengan mentalitas juara sejati yang sanggup mengobrak-abrik dominasi pabrikan KTM yang secara performa jauh di atas kertas. Sementara di sisi lain pedok, ketegangan memuncak. Bos besar Honda Asia, Hiroshi Aoyama, dikabarkan murka besar kepada jajaran mekaniknya karena penurunan posisi ini. Dan yang paling bikin geleng-geleng kepala, para rival yang kemarin sok jago dan sempat jemawa di sesi latihan awal, tiba-tiba bertumbangan satu persatu dihantam kerasnya aspal sirkuit Prancis. Termasuk rival bebuyutan asal Malaysia, Hakim Danish, yang akhirnya harus menelan ludah sendiri dan tersungkur di posisi buncit. Bagaimana detail pertempuran taktis ini sebenarnya? Kenapa posisi 20 di FP2 itu justru menjadi tanda bahaya besar bagi para rival Veda di sesi Q2 nanti? Mari kita bedah rinciannya satu persatu, detail demi detail, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Mari kita buka lembaran data dan fakta yang terjadi di sirkuit Le Mans sejak hari pertama. Jangan sampai kita tertipu oleh hasil luarnya saja. Mari kita bedah. 1. Sesi FP1, Free Practice 1, peletakan batu pertama yang solid. Pada hari Jumat siang, Veda Ega Pratama turun ke lintasan dengan misi utama memahami karakter aspal Le Mans yang terkenal licin, dingin, dan cepat berubah suhunya. Data catatan waktu, Veda berhasil mencatatkan waktu terbaik 1 menit 41,791 detik. Hasil ini langsung menempatkan Doi di posisi ke-11. Analisis mendalam. Sebagai pembalap debutan yang baru pertama kali mencicipi motor Moto3 berspesifikasi penuh di trek ini, meskipun Doi punya modal pengalaman saat berlaga di Red Bull Rookies Cup 2024, posisi ke-11 adalah modal awal yang sangat kuat. Doi tidak bernafsu memburu waktu tercepat, melainkan fokus mencari titik pengereman atau breaking point yang pas di tikungan-tikungan cepat Le Mans. Di sesi ini, Hakim Danish memang sedikit unggul tipis di urutan ke-7 dengan selisih waktu hanya sekitar 141 milidetik dari Veda. Tapi ingat, ini baru pemanasan. 2. Sesi praktis atau PR. Tiket emas langsung ke Q2 diamankan.
Sesi praktis pada malam harinya menjadi panggung pembuktian sesungguhnya. Sesi ini adalah penentu mutlak siapa saja rider yang harus bersusah payah merangkak dari kualifikasi 1 atau Q1 dan siapa saja yang berhak langsung lolos otomatis ke Q2. Data catatan waktu luar biasa. Veda Ega Pratama mempertajam catatan waktunya secara drastis menjadi 1 menit 40,779 detik. Lonjakan waktu hampir 1 detik penuh ini sukses mengunci posisi ke-9 untuk Doi. Analisis mendalam, lolos langsung ke Q2 tanpa harus melewati Q1 adalah keuntungan taktis yang sangat mewah. Di kelas Moto3 yang super kompetitif, lolos langsung ke Q2 berarti Doi tidak perlu membuang-buang jatah ban baru, tidak perlu memeras performa mesin lebih awal, dan yang paling penting, terhindar dari resiko senggolan atau crash di sesi Q1 yang terkenal sangat padat dan kacau. Meskipun saat itu Hakim Danish melesat ke posisi keempat dengan catatan 1 menit 40,443 detik, kubu Honda Asia tetap tenang karena target utama mengamankan slot Q2 sudah sukses berada di genggaman tangan dingin Veda. 3. Sesi FP2 atau Free Practice 2, strategi simpan tenaga yang bikin salah paham. Lalu kita masuk ke hari Sabtu siang saat sesi FP2 digelar. Disinilah kepanikan publik dimulai, padahal semua ini adalah bagian dari kalkulasi taktis yang sangat matang. Data catatan waktu, Veda kesulitan menembus posisi 10 besar di awal sesi. Doi terus melorot hingga sempat terdampar di posisi ke-22 pada menit ke-20 sesi berjalan, sebelum akhirnya menyudahi sesi FP2 di posisi ke-20 dengan selisih waktu 1,221 detik dari rider tercepat Adrian Fernandez, 1 menit 40,255 detik. Analisis mendalam, kenapa performa Doi seolah merosot tajam? Jawabannya sederhana, karena tiket kualifikasi kedua atau Q2 sudah aman di kantong. Di sesi FP2 ini, Veda sama sekali tidak melakukan simulasi time attack dengan ban baru. Bersama tim mekaniknya, Doi fokus 100% melakukan uji coba ketahanan ban bekas atau used tires demi persiapan kebutuhan ritme balapan untuk hari Minggu nanti. Di saat pembalap lain memeras habis mesinnya hanya untuk sekedar pamer catatan waktu di sesi latihan bebas yang tidak berpengaruh pada posisi start, Veda dengan cerdas memilih untuk menyimpan tenaga dan menjaga mesinnya tetap segar. Ini teknik kelas tinggi, loh, yang sering digunakan oleh para pembalap veteran Eropa. The clock struck 12, a New Year's light, a chance to dream, to reach new heights. Meskipun penurunan ke posisi 20 di FP2 adalah bagian dari strategi pengujian motor, atmosfer di dalam garasi Honda Tim Asia sempat memanas. Ada tuntutan harga diri yang sangat tinggi di sana. Bos Honda Asia ngamuk, Hiroshi Aoyama tuntut profesionalitas. Mantan juara dunia sekaligus manajer tim Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, rupanya tidak mau melihat nama besar Honda dan nama besar Veda Ega terlihat loyo di papan bawah apapun alasannya. Doi langsung memberikan teguran keras dan instruksi tegas kepada para mekanik di paddock. Kali ini saya sedikit kecewa dengan kinerja para mekanik Honda. Kemarin di FP1 kita di posisi 11, lalu di sesi praktis meningkat ke posisi 9. Tapi kenapa sekarang di FP2 justru merosot tajam ke posisi 20? Oke, kita memang boleh sedikit santai karena tiket langsung ke Q2 sudah aman di tangan kita. Tapi jangan sekali-kali meremehkan situasi seperti ini. Ini menyangkut nama besar Veda dan nama besar pabrikan Honda di kancah dunia. Kita harus tunjukkan bahwa Honda ini mampu bersaing di barisan depan dan Veda harus bangga dengan motor yang kami berikan. Saya tidak mau melihat hal seperti ini lagi terjadi di sesi Q2 nanti. Kita harus bangkit, meningkatkan performa, dan target wajib kita adalah merebut posisi start untuk bertarung memperebutkan podium di 5 besar. Pernyataan keras dari sang bos ini menunjukkan betapa besarnya ekspektasi tim terhadap bakat emas yang dimiliki oleh Veda. Mereka sadar bahwa motor nomor 9 ini punya potensi yang luar biasa besar untuk mengacaukan dominasi tim-tim Eropa. Namun, di saat garasi Honda sedang memanas, sebuah pengakuan mengejutkan justru datang dari legenda hidup terbesar di MotoGP sepanjang sejarah, Valentino Rossi. The Doctor yang memantau jalannya sesi latihan di Le Mans dibuat terperangah dengan bagaimana cara pembalap muda Indonesia ini mengendarai motornya. Rossi langsung memberikan pujian setinggi langit yang sangat jarang Doi berikan kepada pembalap debutan.
Pujian berkelas sang legenda. Ini bocah gila lama-lama. Konsisten banget penampilannya di sirkuit Le Mans hari ini. Padahal kita semua tahu Doi saat ini memegang motor sekelas Honda. Tapi Doi bisa dengan berani menyaingi performa KTM yang di atas kertas jelas-jelas jauh lebih unggul di kelas Moto3 saat ini. Tapi disinilah letak keistimewaannya. Itulah yang namanya mentalitas juara sejati. Doi dengan cepat mempelajari tikungan-tikungan sulit yang mungkin bagi sebagian besar pembalap lain dianggap terlalu susah dan tidak mungkin bisa dilewati dengan cepat. Tapi hari ini, Veda menunjukkan kelasnya yang sesungguhnya di sesi latihan Le Mans. Meskipun kali ini posisinya terlihat menurun di urutan ke-20 di FP2, saya sangat yakin dan percaya diri bahwa bocah ini akan menunjukkan kejutan besar bagi para rivalnya hari Minggu nanti. Terutama bagi skuad KTM. Bakal susah urusannya kalau mereka sudah harus berhadapan langsung dengan Veda di lintasan balap. Saya harap Doi terus menunjukkan kecerdasan taktis seperti ini dimanapun Doi berada. Kalau legenda sebesar Valentino Rossi saja sudah mengakui bahwa Veda punya kecerdasan taktis yang luar biasa, maka para kritikus di luar sana sebaiknya diam dan perhatikan bagaimana sang maestro muda ini bekerja. Sekarang, mari kita bicara soal rivalitas panas yang sesungguhnya di atas aspal Le Mans. Akhir pekan ini, sirkuit Prancis benar-benar kejam. Trek yang licin sukses membuat banyak pembalap bertumbangan. Dan lucunya, banyak dari mereka yang selama ini dianggap sok jago, selalu sesumbar di depan media dan berlagak seperti raja jalanan, justru berakhir tragis mencium aspal dan tersungkur di atas tumpukan gravel. Dan tentu saja kita tidak bisa melewatkan rival tetangga sebelah kita, si Hakim Danish. Pembalap asal Malaysia itu mungkin sempat tersenyum lebar dan besar kepala saat melihat catatan waktunya berada di posisi keempat pada sesi praktis hari Jumat. Pendukungnya mungkin langsung jemawa, berpesta pora di media sosial, dan merasa seolah-olah trofi juara sudah berada di tangan mereka sambil meremehkan Veda yang berada di posisi ke-9. Tapi, apa yang terjadi begitu sesi FP2 hari Sabtu bergulir? Kenyataan pahit langsung menghentam wajah mereka dengan sangat keras. Di saat Veda Ega Pratama dengan tenang dan cerdas fokus menguji setup motor untuk jangka panjang, Hakim Danish justru panik, kehilangan arah hingga akhirnya melorot drastis tanpa daya dan terpuruk di posisi ke-22. Inilah balasan instan yang sangat telak untuk kalian yang terlalu cepat sombong sebelum bendera finish dikibarkan. Balapan kelas dunia itu bukan cuma tentang siapa yang bisa mencetak satu putaran tercepat di sesi latihan yang tidak berarti, tapi tentang siapa yang punya taktik cerdas, mental baja, dan tetap berdiri kokoh di atas motor saat tekanan memuncak. Di saat rival sibuk melakukan kesalahan konyol dan kebingungan mencari pengaturan motor yang pas, Veda Ega Pratama justru tersenyum puas di balik helmnya. Doi membuktikan bahwa kualitas pembalap Indonesia itu berada di level yang jauh berbeda. Kita tidak butuh banyak bicara atau bertingkah konyol di depan kamera, kita selesaikan dan bungkam kesombongan kalian langsung di atas sirkuit. Selamat menikmati posisi ke-22 untuk sang rival, sebuah hasil yang sangat membagongkan bagi mereka yang mengira dirinya sudah di atas angin. Kini, seluruh fokus dan konsentrasi Veda Ega Pratama tertuju sepenuhnya pada sesi kualifikasi Q2 yang akan digelar malam ini. Berbekal kenyamanan pada setup motor yang sudah dikonfirmasi langsung oleh Doi, serta rasa percaya diri yang tinggi pada ritme balapnya, Veda siap tempur habis-habisan demi memperebutkan posisi start terdepan. Namun, tantangan belum sepenuhnya usai. Cuaca di Le Mans terkenal sangat ekstrim dan bisa berubah dalam hitungan menit. Ancaman turunnya hujan saat sesi kualifikasi nanti akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kejeniusan Veda di atas lintasan basah. Apakah Veda Ega Pratama dengan motor Honda Asia nomor 9 ini mampu mewujudkan ramalan Valentino Rossi dan mengubah kekhawatiran bos Hiroshi Aoyama menjadi perayaan kemenangan di hari Minggu nanti? Mari kita doakan bersama agar di sesi Q2 nanti Doi bisa tampil luar biasa dan mengamankan posisi start terdepan, bahkan meraih pole position. Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Di posisi start berapa Veda akan memulai balapan besok? Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan penuh untuk pahlawan lokal kita yang sedang berjuang mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Sampai jumpa di ulasan kualifikasi berikutnya. Keep revving and see you on the next track.
Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. From Honda and like mechanics and engineers since the time I was riding. Gila, benar-benar bikin seisi pedok Eropa gemetaran. Sirkuit legendaris Le Mans kembali menjadi saksi bisu keajaiban pembalap muda Indonesia. Hebatnya lagi, aksi nekat bocah Gunung Kidul ini sampai dinotis legenda hidup Dani Pedrosa hingga memprediksi podium P1. Sementara bos besar KTM dibuat melongo sekaligus kecewa berat melihat pembalap andalannya bertumbangan. Bagaimana drama sengit detik-detik akhir di lintasan Le Mans ini berlangsung? Dan seperti apa detail saywar panas yang kini berkobar di antara para rival Moto3? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Honda rasa KTM. Dani Pedrosa terkejut Veda Ega lolos Q2 Le Mans. Bos KTM gigit jari kecewa lihat pembalapnya sendiri. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Gila, benar-benar di luar nalar. Publik sirkuit Le Mans dibuat bungkam dan para petinggi tim pabrikan elit Eropa dipaksa gigit jari di garasi mereka sendiri. Ya, siapa lagi bukan sang baby alien baru Indonesia, Veda Ega Pratama. Siapa yang menyangka di tengah kepungan motor-motor KTM tim papan atas yang terkenal superior, ultra mahal, dan didukung penuh oleh riset tanpa batas khas Eropa, satu-satunya pembalap merah putih dengan motor Honda tim Asia yang seringkali dicap underdog musim ini justru merangsek naik tanpa ampun. Veda tidak hanya sekedar lolos kawan, dia mengamankan tiket emas lolos otomatis ke kualifikasi kedua atau Q2 dengan gaya yang sangat arogan di atas lintasan. Bagaimana mungkin seorang rookie yang baru mencicipi musim debutnya di Moto3 2016 bisa tampil setenang itu di bawah tekanan ratusan ribu pasang mata? Bagaimana taktik late braking ekstrimnya sang baby alien ini sanggup memaksa bos besar KTM kecewa berat melihat pembalap andalan mereka sendiri bertumbangan? Dan apa dibalik reaksi merinding sang legenda hidup Dani Pedrosa yang langsung menjamin podium untuk Veda? Hari ini kita akan membedah secara radikal detik demi detik, lap demi lap, dinamika teknis dan psikologis dari sesi praktis Moto3 Prancis 2026. Kita juga akan menyajikan kata balasan super tajam dan panas untuk membungkam para rival sombong yang sempat meremehkan kekuatan pembalap Asia. Siapkan mental kalian, karena naskah ini akan membawa kalian langsung ke jantung pertempuran aspal di Le Mans yang luar biasa panas. Mari kita bedah satu persatu detik-detik menegangkan yang terjadi di aspal basah dan dingin Le Mans hari Jumat 8 Mei 2026. Sesi praktis kali ini bukan sekedar sesi latihan biasa. Ini adalah medan perang, taktik, dan perang saraf demi memperebutkan 14 posisi teratas agar langsung lolos ke Q2 tanpa harus lelah bertarung dari Q1. Awal sesi yang menjanjikan. Sejak bendera hijau dikibarkan, tensi langsung memuncak. Veda Ega Pratama tidak membuang waktu. Di awal-awal lap, dia langsung menyodok ke posisi keempat, tepat di bawah Leo Rammerstorfer, Ryusei Yamanaka, dan Eddie O'Shea. Ini membuktikan bahwa modal posisi ke-11 di FP1 siang harinya bukanlah kebetulan. Veda punya kecepatan murni di sektor lurus Le Mans. Lap 2, gaya balap agresif versus tekanan rival. Masuk ke putaran kedua, Veda makin menggila. Dengan catatan waktu 1 menit 42,176 detik, ia meroket ke posisi ketiga, menempel ketat Marco Morelli dan Brian Uriarte. Namun, Le Mans sangat kejam. Detik berikutnya, Alvaro Carpe, Adrian Fernandez, dan Joel Kelso melakukan flying lap yang luar biasa, membuat posisi Veda langsung merosot ke urutan ke-10. Lap 4 hingga pertengahan sesi, ujian mental. Persaingan semakin memanas ketika pembalap Malaysia Hakim Danish mulai pamer taji di posisi kedua di bawah Alvaro Carpe. Sementara itu, Veda Ega masih tertahan di peringkat kelima. Pertarungan waktu terus menajam ketika David Almansa dari tim Intact GP mengambil alih pimpinan. Saat sesi menyisakan kurang dari 17 menit, mimpi buruk hampir terjadi. Veda terus melorot hingga posisi ke-11, bahkan sempat terlempar ke posisi 14 dan 15 akibat kalah angin di trek lurus. Manajer tim Hiroshi Aoyama tampak tegang di pit lane.
Veda sempat ditarik masuk ke pit untuk penyesuaian setelan suspensi dan ban. Disinilah mental juara diuji. 5 menit terakhir, kebangkitan sang penguasa late braking. Ini dia momen yang bikin jantung copot. Ketika sisa waktu kurang dari 4 menit, saat semua pembalap melakukan time attack habis-habisan, Veda Ega yang sempat terlempar dari 15 besar melakukan keajaiban. Dengan ban baru dan fokus penuh, ia keluar dari pit. Sektor 1 dilalui dengan warna kuning, sektor 2 merah, dan di sektor terakhir dengan gaya late braking super ekstrim yang menantang gravitasi, Veda melesat. Ia mencatatkan waktu terbaiknya 1 menit 40,779 detik. Meskipun akhirnya David Munoz yang keluar sebagai yang tercepat dengan 1 menit 40,211 detik, disusul David Almanza, posisi ke-9 resmi dikunci oleh Veda Ega Pratama. Selisihnya hanya 0,568 detik. Hasil ini memastikan rider bernomor start 31 itu lolos langsung ke Q2 tanpa ampun. Nah, sekarang mari kita bicara soal rival yang sempat besar kepala di awal musim. Untuk kalian para pembalap Eropa yang mengira rider dari Asia Tenggara hanya pelengkap grid, kalian salah besar. Lihat saja Alvaro Carpi, pembalap akademi Red Bull KTM Ajo yang digadang-gadang jadi juara baru. Di FP1, dia boleh saja tersenyum di posisi pertama. Tapi begitu Veda mengeluarkan mode bertarungnya di sesi praktis, Carpe langsung panik, melakukan banyak kesalahan, dan akhirnya merosot tajam ke posisi 17. Kemana perginya kesombongan KTM yang katanya tidak tertandingi oleh mesin Honda? Untuk para rival yang sempat meremehkan podium Veda di Brazil dan menganggap posisi ke-6 di Jerez kemarin hanya faktor keberuntungan, silahkan lihat papan skor sekarang. Veda Ega Pratama dengan motor Honda Team Asia yang kalian sebut kurang kompetitif dibanding paket motor KTM, justru berhasil melibas kalian di sirkuit teknikal seperti Le Mans. Veda tidak butuh motor paling cepat di trek lurus untuk mempercudangi kalian. Ia hanya butuh tikungan, nyali saat mengerem, dan mental baja untuk membuat kalian semua terlihat seperti pembalap amatir yang sedang belajar berbelok. Jika di sesi latihan saja kalian sudah gemetaran melihat bayangan motor bernomor 31 di spion kalian, maka bersiaplah menanggung malu di sesi kualifikasi dan race utama besok. Karena saat lampu start padam, bocah Gunung Kidul ini tidak akan memberikan ruang 1 mm pun untuk kalian bernafas. Mengapa pencapaian Veda di posisi ke-9 ini begitu bernilai tinggi? Mari kita bedah secara teknis karakter sirkuit Le Mans, Prancis. Manajer Honda Tim Asia yang juga merupakan juara dunia kelas 250cc tahun 2009, Hiroshi Aoyama, menjelaskan bahwa Le Mans adalah tipe sirkuit stop and go yang sangat menyiksa mesin dan fisik pembalap. Sirkuit ini memiliki lintasan lurus yang cukup panjang, diikuti dengan zona pengereman yang sangat berat, serta kombinasi tikungan lambat yang membutuhkan presisi tinggi. Di trek seperti ini, paket motor Honda terkenal sedikit kalah dalam hal akselerasi awal dibanding motor KTM. Namun, Veda mampu menutupi kelemahan mekanis tersebut dengan riding style yang sangat berani dan presisi tinggi saat masuk dan keluar tikungan. Performa magis Veda ini langsung memicu reaksi luar biasa dari tokoh-tokoh penting di pedok. Tidak tanggung-tanggung, legenda hidup MotoGP, sang Little Samurai, Dani Pedrosa, sampai memberikan pengakuan jujur yang sangat mengejutkan. Jujur saja, melihat bocah ini saya terkejut. Motor sekelas Honda bisa menyaingi motor KTM Ajo yang hanya selisih sepersekian detik, dan dia bahkan berani mengasapi Alvaro Carpe ke posisi 15. Padahal Carpe di FP1 tadi ada di posisi pertama. Di sesi praktis ini, Veda menunjukkan kualitas aslinya, bahwa motor Honda di tangannya bisa berubah menjadi senjata mematikan. Mari kita lihat besok, dan saya sangat yakin bocah ini akan mendapatkan podium di Le Mans, Prancis. Bayangkan, seorang Dani Pedrosa yang kita kenal sangat dingin, analitis, dan jarang memberikan pujian berlebihan kepada pembalap muda, sampai berani menggaransi podium untuk Veda Ega Pratama di sirkuit seteknikal Le Mans. Bukan hanya Pedrosa, bos besar pabrikan KTM pun tertangkap kamera dengan raut wajah yang sangat masam dan kecewa di garasinya melihat pembalap-pembalap andalannya justru membuat banyak kesalahan di bawah tekanan Veda. Namun, ia tidak bisa menyembunyikan rasa kagumnya pada talenta emas asal Indonesia tersebut. Dengan jujur, sang bos KTM berkata,
Potensi dia sangat bagus sekali. Saya melihat Carpe begitu kecewa melakukan banyak kesalahan, dan semoga ini jadi pelajaran berharga bagi dia dan mekanik KTM. Melihat Honda di tangan Veda, saya penasaran banget, bisa gila gitu ya late breakingnya. Apalagi momen overtake-nya sangat keren. Suatu saat saya ingin sekali bisa merekrut dia ke tim kami. Pernyataan ini adalah tamparan keras bagi tim lawan, sekaligus pengakuan mutlak bahwa nama Veda Ega Pratama kini sudah masuk dalam radar utama tim-tim pabrikan papan atas Eropa untuk masa depan. Namun apa yang membuat Veda Ega Pratama begitu spesial dan berbeda dari pembalap muda kebanyakan? Jawabannya adalah attitude dan kerendahan hatinya. Di tengah badai pujian yang datang dari para legenda MotoGP dan ketertarikan dari bos-bos tim lawan, Veda tetaplah seorang pemuda berusia 17 tahun yang membumi. Ia tidak sedikit pun menunjukkan kesombongan. Dalam sebuah interview eksklusif bersama media Instagram Moto Junior, menyambut bergulirnya ajang Road to MotoGP di Barcelona, di mana ia kini menjadi inspirasi bagi pembalap muda Indonesia lainnya, seperti Kiandra Ramadipa. Veda memberikan pernyataan yang sangat dewasa. Ini menjadi tantangan baru bagi saya. Saya tahu musim debut di Moto3 ini bakal sangat berat bagi saya, karena semua pembalap terbaik dari seluruh dunia berkumpul di sini. Ekspektasi saya adalah saya hanya akan selalu berusaha sebaik mungkin di setiap balapan. Saya berharap bisa konsisten bertarung di kelompok terdepan. Namun kita lihat saja nanti. Saya harap saya bisa terus beradaptasi dengan cepat. Sikap tenang, tidak banyak sesumbar di media, namun langsung berbicara lewat kecepatan di atas sirkuit adalah ciri khas dari para legenda besar olahraga ini. Banyak fans dan pengamat mulai melihat kemiripan karakter Veda dengan sang legenda besar Valentino Rossi. Hangat dan penuh senyum di luar lintasan, namun berubah menjadi petarung tak kenal ampun begitu visor helm ditutup. Penyisihan telah usai dan jenderang perang sesungguhnya baru saja ditabuh. Sesi kualifikasi Q2 Sabtu besok akan menjadi saksi bisu apakah Veda Ega Pratama sanggup merebut posisi start baris terdepan dan membuktikan ramalan Dani Pedrosa untuk naik podium di Le Mans, atau justru para rivalnya akan menyusun taktik kotor untuk menjegal laju sang baby alien Indonesia. Bagaimana prediksi kalian, kawan-kawan pecinta MotoGP tanah air? Apakah Veda akan berhasil mengibarkan bendera merah putih di podium tertinggi Perancis besok? Tulis analisis dan dukungan terbaik kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update paling panas, paling detail, dan paling bombastis dari dunia balap motor internasional. Mari kita kawal terus perjuangan pahlawan bangsa kita, Veda Ega Pratama. Gaspol tanpa batas, tunjukkan pada dunia bahwa pembalap Indonesia punya mentalitas juara dunia. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya. Keep racing and stay sharp.